Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Halo, nama saya Lufiana Apriati. NIM saya 34302100072. Nama saya Fiawuri Kartika Nugraheni dengan NIM 34302100006. Saya Zumratun Nafi'ah dengan NIM 34302100102. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB. Apa itu KPK? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Jadi, KPK dapat diartikan sebagai kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan yang paling kecil. Misalkan terdapat contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Cara pertama adalah dengan cara dasar menggunakan kelipatan persekutuan. Kita cari kelipatan dari 8. Untuk menentukan kelipatan suatu bilangan adalah dengan melakukan penjumlahan berulang bilangan tersebut. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. 32 ditambah 8 sama dengan 40. 40 ditambah 8 sama dengan 48. Selanjutnya, kita cari kelipatan dari 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36. 36 ditambah 12 sama dengan 48. Selanjutnya, kita cari adakah nilai yang sama dari kelipatan kedua bilangan tersebut. Nilai yang sama dari kelipatan 8 dan 12 adalah 24 dan 48. Kemudian, untuk menentukan KPK-nya, kita harus mencari nilai yang paling kecil. Berapakah nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecil dari kelipatan 8 dan 12 yaitu 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel atau sengkedan. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Setelah itu, kita membagikan bilangan 8 dan 12 dengan bilangan prima dimulai dari yang paling kecil. Sehingga nanti kedua bilangan ini akan mendapatkan hasil akhir yaitu 1. Kemudian, apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita cari hasil KPK dari 8 dan 12. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena kedua bilangan ini masih dapat dibagi dengan 2, maka kita bagikan lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena salah satu dari kedua bilangan ini masih bisa dibagi 2, maka kita bagikan lagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka di sini kita tetap menuliskan 3. Karena di sini masih belum mendapatkan hasil akhir 1, kemudian kita bagikan lagi 3-nya dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka di sini kita tuliskan lagi dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, di sini sudah mendapatkan hasil akhir 1. Jika sudah menghasilkan bilangan 1, maka kita bisa menentukan KPK-nya. Perhatikan
perhatikan bilangan prima yang berada di sebelah kiri. Kita kalikan semua bilangan prima yang ada di sebelah kiri, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Berapakah hasilnya? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor ini kita juga membagikan bilangan 8 dan 12 dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang paling kecil. Langsung saja kita cari hasilnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, lihat keterangan di sini. Jika sudah menghasilkan bilangan prima, maka sudah selesai pembagian atau pohon faktornya. Karena 2 adalah bilangan prima, maka sudah selesai pembagiannya. Kemudian kita cari hasil dari 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka sudah selesai pembagiannya. Selanjutnya, langsung saja kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan KPK, kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih yang pangkatnya paling besar. Karena di sini terdapat 2 faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, maka kita pilih yang pangkatnya paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi hasil KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Selanjutnya yaitu sekilas mengenai perbedaan KPK dan FBB. KPK dan FBB merupakan faktor dan kelipatan. Faktor yaitu hasil pembagian bilangan-bilangan dengan bilangan bulat positif. Misalnya, 6 adalah salah satu faktor atau hasil pembagian dari 24. Sedangkan kelipatan yaitu hasil perkalian bilangan dengan bilangan bulat positif. Misalnya, kelipatan dari 2 adalah 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perbedaan KPK dan FBB. Dalam matematika, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FBB adalah faktor persekutuan terbesar. KPK merupakan angka kelipatan yang sama yang dimiliki oleh 2 bilangan atau lebih, sedangkan FBB merupakan bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Misalnya, KPK dari 15 dan 25 adalah, maka bisa kita jabarkan dulu masing-masing dari 15 dan 25. Kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 25 adalah 25, 50, 75, 100, dan seterusnya. Dari kelipatan 2 bilangan di atas, mana yang merupakan bilangan terkecil yang ada di keduanya? Bisa kita lihat di sini. Yang bilangan terkecil yang ada di keduanya adalah 75. Berarti KPK dari 15 dan 25 adalah 75. Sedangkan pada FBB, misalnya FBB dari 18 dan 30 adalah, maka kita bisa jabarkan dulu bilangan-bilangan yang bisa dibagi dengan 18 dan 30. 18 bisa dibagi dengan 1, 2, 3,
6, 9, dan 18, yaitu angka itu sendiri. Sedangkan 30 bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari pembagian dua bilangan di atas, mana yang merupakan bilangan yang sama-sama ada dan terbesar? Bisa kita lihat di sini, yang sama-sama bilangannya dan terbesar adalah 6. Berarti FBB dari 18 dan 30 adalah 6. Penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui suatu permasalahan seperti mencari nyala waktu bersamaan, mencari waktu datang bersamaan, dan lainnya. Mungkin nih dari teman-teman masih bingung, ada soal cerita, bingung penyelesaiannya menggunakan KPK atau yang lainnya ya. Jadi untuk soal KPK sendiri, kita ada kata kunci di mana hal tersebut harus diselesaikan dengan KPK. Salah satu kata kuncinya adalah ada kata setiap bla bla sekali. Kemudian jika ada kata bersama, bersamaan, kemudian sama-sama, maka juga harus diselesaikan dengan KPK. Yuk langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Salma latihan berenang setiap 2 hari sekali. Vika latihan berenang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Zahra latihan berenang setiap 3 hari sekali. Jika pada hari Selasa mereka latihan berenang bersama-sama, pada hari apa mereka bertiga akan latihan berenang bersama lagi? Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita cari kata kunci, yaitu ada kata bersama-sama. Maka penyelesaian untuk soal berikut ini adalah menggunakan KPK, yaitu KPK dari 2, 3, dan 4. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan ketiga ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kelipatan dari angka 4, yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Jadi dari ketiga angka tersebut kita cari kelipatan, kemudian kita cari kelipatan persekutuan, yaitu yang sama di antara ketiga tersebut, ada angka 12. Jadi di antara angka 2, 3, dan 4, KPK-nya adalah angka yang sama, yaitu 12. Dari hari Selasa kita hitung 12 hari kemudian pada hari apa mereka akan berenang bersama. Jadi Rabu, Selasa ke Rabu 1 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 12 hari kemudian adalah di hari Minggu. Jadi mereka akan latihan berenang bersama-sama di hari Minggu setelah hari Selasa. Mudah sekali kan teman-teman? Yuk kita coba lagi dalam satu contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan media pembelajaran, media PAKA atau papan KPK. Rumah Bu Sinta menyalakan lampu hias yang menyala secara berkala. Lampu berwarna biru menyala setiap 12 detik, lampu merah setiap 15 detik, dan lampu hijau menyala setiap 10 detik. Jika ketiga lampu tersebut menyala bersama saat pertama dinyalakan, maka setiap berapa selang waktu ketiga lampu itu menyala bersamaan lagi. Tentukan warna pada masing-masing kelipatan. Kemudian dari masing-masing warna tersebut, kita cari kelipatan dari angka 12, 15, dan 10 pada papan KPK. Misalnya pada kelipatan 12 yaitu 24, 36, 48, dan seterusnya. Setelah menandai masing-masing kelipatan dengan warna yang berbeda, kemudian kita cari di mana satu angka memiliki 3 warna sekaligus, yaitu terdapat pada angka 60. Maka KPK dari 12, 15, dan 10 adalah 60. Dengan media PAKA, penyelesaian KPK akan lebih mudah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika masih banyak kesalahan dalam bertutur kata dan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.